Satu, dua, tiga. Oke, selamat malam Pak Asta. Kami malam ini akan mempresentasikan SPI dan konsep dasar SPI dan cara kerjanya sampai register-register yang ada di SPI. Jadi sebelum kita mulai perkenalan terlebih dahulu, nama saya Michael Winston Cahaya, NPM 210673170. Lalu ada teman-teman saya juga, Paras Raffi Permana 21067009990, Satya Ananda Sulistyo 21067055524, dan Zevanya Kristira Diardo 21066372114. Next. Okay. Jadi ini table of content-nya. Kami akan memberi introduction kepada SPI, terus menjelaskan register-register yang ada dan operation mode pada SPI, lalu menjelaskan apa itu MAX 7221 dan programming pada MAX 7221. Oke, jadi introduction pada SPI. Next. Oke. What is SPI? SPI itu adalah sebuah protokol yang dinamakan Serial Peripheral Interface, yaitu protokol komunikasi serial sinkron yang dikembangkan oleh Motorola. Protokol ini memungkinkan komunikasi antara satu perangkat master dan satu atau lebih perangkat slave dengan menggunakan 4 kabel serial clock, master out slave in, sama master in slave out, lalu ada slave select. Protokol ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu kecepatannya tinggi, full duplex, sama sederhana dalam penggunaannya. Next. Oke, ada konsep dasar dari komunikasi SPI. Jadi dalam komunikasi SPI, perangkat master adalah yang menginisialisasi dan mengontrol adanya transaksi data antara perangkat slave dengan master atau antara slave dengan slave. Perangkat master akan menghasilkan sinyal clock pada kabel serial clock untuk menentukan laju transfer data. Lalu perangkat master juga memilih perangkat slave yang ingin diajak berkomunikasi dengan memberikan logika rendah pada kabel SS atau slave select yang terhubung ke perangkat slave tersebut. Setiap perangkat slave harus memiliki kabel SS-nya sendiri yang terhubung ke master. Perangkat master dan slave yang saling bertukar data melalui kabel MOSI dan MISO, terus datanya dikirimkan secara serial, yaitu secara bit demi bit, lalu dengan urutan yang ada, urutan tertentu. Setiap bit data itu bakal disesuaikan sama pulsa clock-nya pada kabel serial clock. Data dikirimkan secara full duplex, yaitu master dan slave dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Terus transaksi data itu melibatkan 2 register geser berukuran yang sama. Biasanya ada 8 bit pada masing-masing perangkat master dan slave. Terus register geser ini fungsinya sebagai buffer untuk menyimpan data yang akan dikirim atau diterima. Terus saat transaksinya mau dimulai atau pertukaran data akan dimulai, register geser itu bakal diisi dengan data awal oleh masing-masing perangkat. Terus dia bakal setiap pulsa clock akan membuat register geser satu bit ke kanan atau ke kiri tergantung dari konfigurasi mode SPI. Bit paling kanan atau paling kiri dari register geser akan dikirim oleh kabel MOSI atau MISO sesuai dengan arah transfer data. Kalau sebaliknya, bit yang masuk dari kabel MOSI atau MISO akan disimpan di bit paling kiri atau paling kanan sesuai dengan barusan modenya. Dan dari register geser sesuai dengan arah transfer data. Setelah semua bit telah ditransfer, transaksinya selesai, dan register geser berisi data akhir yang telah ditukar antara master dan slave. Oke, boleh next. Jadi dalam komunikasi SPI ini terdapat beberapa register yang akan digunakan. Nah, yang pertama itu ada SPDR atau SPI Data Register. Register ini berukuran 8 bit yang digunakan untuk menyimpan data yang akan dikirimkan atau diterima di bus. Lalu data yang ditransfer ini serial seperti namanya. Lalu untuk menunjukkan bahwa transfer data sudah selesai itu dapat dilihat di flag SPIF di register SPSR. Lalu lanjut, ada SPSR atau SPI Status Register. Ini SPI yang digunakan untuk register yang digunakan untuk menunjukkan status dari unit SPI. Ada 3 bit penting. Yang pertama ada bit 7 SPIF atau SPI Interrupt Flag. Digunakan tuh untuk menyatakan bahwa transfer data sudah selesai. Lalu ada white collision, bit ini digunakan di set oleh perangkat
ketika ada upaya untuk tulis ke register SPDR pada saat masih ditransfer di bus. Lalu ada SPI 2X atau double speed SPI bit digunakan untuk mengadakan frekuensi clock saat beroperasi dalam mode master. Lanjut, ada SPCR atau SPI Control Register. Ini juga register 8 bit yang digunakan untuk mengontrol operasi unit dari SPI. Yang pertama ada bit 7 SPY atau interrupt enable digunakan untuk menyebabkan interupsi SPI pada saat dieksekusi. Juga interupsinya hanya akan berjalan jika bit SPIF di register SPSR di-set dan jika bit global interrupt di-enable juga. Kalau ada SPI enable, ini bit yang digunakan untuk mengaktifkan SPI. Bit ini harus di-set untuk mengaktifkan operasi SPI apapun. Kalau ada DORD atau data order, itu digunakan untuk ditulis ke 1 pada saat jika LSB mau dikirimkan terlebih dahulu dan ditulis ke 0 jika MSB mau dikirimkan terlebih dahulu. Lalu ada MSTR atau master slave select digunakan untuk memilih master atau slave tergantung 0 atau 1-nya. Lalu ada SPCR atau SPI control register. Pertama ada bit CPOL. Yang sebelum dulu dari bit 7. Skip. Sebelumnya. Ya itu. SPI itu ada SPI interrupt enable digunakan untuk menyebabkan interupsi SPI dieksekusi. Tadi udah ya? Oh iya, ada 3 bit yang terakhir. Ada CPOL atau clock polarity. Ketika bit ini tulis 1, SCK clock tuh akan bernilai 1 saat diam, dan jika tulis 0, clock tuh akan bernilai 0 saat diam. Lalu ada CPHA atau clock phase, mengatur fase clock pada saat transfer data. Jika tulis ke 0, data yang transfer itu leading edge. Jika tulis 1, data yang transfer disampelnya pada falling edge. Lalu ada bit 10 itu SPRI 1 tambah 0 untuk memilih clock rate sesuai yang dipilih, sesuai yang dari bitnya. Lanjut, jadi ada operation mode dalam SPI ini diatur oleh bit CPL dan CPH tadi tergantung nilainya 0 atau 1. Kalau dilihat di gambar selanjutnya dapat lihat lanjut. Nah, ini dilihat pokoknya intinya perbedaannya kalau CPH-nya 0, dia bakal disampel pada saat di depan, kalau CPH-nya 1, dia kayak disampelnya baru di belakang gitu. Oke, selanjutnya kita akan kenalan dengan perangkat yang menggunakan protokol SPI yaitu MAX 7221. Oke, lanjut. Jadi MAX 721 itu ada sebuah display LED seri paralel yang digunakan untuk mengontrol LED 7 segment. Jadi MAX 221 ini adalah serial interface yang kompatibel dengan berbagai microcontroller atau embedded system lainnya yang menggunakan protokol komunikasi seperti SPI. Max ini bisa support 8 digit 7 segment atau 64 LED 7 segment secara individu. Fitur dari Max 721 ini dilengkapi dengan fitur seperti penyesuaian kecerahan, pengendalian tricks, dan pemilihan digit pada 7 segmen atau multiplexing. Ini berikut ada pin out dari Max 721 ini. Pertama itu ada pin D-in pada pin 1 yang digunakan dengan serial data input. Data pada D-in ini akan di-load ke 16 bit shift register yang ada pada Max 721 saat clock pada pin clock itu rising edge. Kemudian ada DIC 0 atau sampai DIC 7 yang terdapat pada pin 2, 3, 5, sampai 8, 10, 11. Ini digunakan untuk memberikan output pada 7 segmennya, untuk memberikan nilai pada 7 segmen. Kemudian ada pin ground pada pin 4 dan 9. Kemudian ada chip select. Ini ibaratkan sebuah enable pada data enable pada Max 721 ini. Kalau misalnya kita set ke low, baru dia akan di-load ke shift register. Kemudian ada pin V+, yaitu pada pin 19 sebagai tegangan sumber. Kemudian lanjut ada pin sampai seg G, terus ada DP, pin yang dihubungkan pada
7 segmen sesuai dengan kodenya, sesuai pada kode pada 7 segmen. Terus ada pin ESET, yaitu pada pin 18 digunakan untuk mengatur arus tampilan secara global. Ini biasanya digunakan untuk mengatur kecerahannya dengan menggunakan, resistor yang terhubung pada pin ini. Kemudian ada pin clock, yaitu pin yang dihubungkan pada clock, microcontroller. Maksimumnya 10 MHz. Kalau misalnya data pada clock itu rising edge, data akan di-shift, kalau misalnya falling edge, data akan keluar dari D-out. Kemudian ada pin D-out pada pin 24, itu digunakan untuk serial data output, untuk mengeluarkan data pada, shift register. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara memprogram MAX7221 dengan menggunakan protokol SPI. Nah, jadi secara umum tuh rangkaiannya seperti ini. Di sini kita menggunakan rangkaian dengan Arduino Uno R3 yang dimana dia tuh memiliki mikroprosesor Atmega 328 ya. Nah, jadi SPI ini kan membutuhkan 4 port tadi ya, tapi kita hanya akan membutuhkan 3 yaitu serial clock atau SCK, lalu ada master out slave in karena masternya si affair-nya itu akan menjadi output-nya dan input-nya akan dikelola pada 7 segment atau pada MAX7221 dan ada port SS atau slave select ini yang ditujukan untuk mengaktifkan MAX7221-nya. Nah, di sini digunakan port B5, digital port B3 dan PB2. Dan kalau kita lihat di datasheet-nya, kita bisa melihat bahwa digital port B5 itu ditujukan untuk SCK atau serial clock, lalu PB3 untuk MOSI, dan PB2 itu untuk slave select. Nah, tapi sebagai pengingat juga di sini terlihat bahwa pada datasheet slave select itu bersifat inversi atau ada SS bar-nya gitu. Jadi dia itu hanya akan aktif ketika kita ngedrive sinyal yang low, dan begitu sebaliknya. Nah, pertama kita harus melakukan inisialisasi SPI dulu pada MAX7221. Untuk inisialisasi seperti ini. Jadi kita ingin menjadikan port PB5, PB3, dan PB2 sebagai output. Jadi kita harus mengatur data direction register-nya menjadi 1, menjadi high. Nah, ini dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi kita menggunakan echo, di mana SCK itu untuk 5 mengarah ke PB5, lalu MOSI 3 ke PB3, dan SS2 untuk PB2. Nah, setelah kita ngeset DDR-B532 itu menjadi output, maka baru kita menginisialisasi control register-nya SPI, yaitu SPCR. Di sini kita akan fokus ke 3 bit saja dari 8 bit yang ada, seperti yang ada di tabel ini. Tabel ini menunjukkan isi dari SPCR. Jadi yang pertama itu adalah kita harus ngeset bit SPE atau SPI enable. Jadi ini untuk mengaktifkan SPI, lalu kita mengaktifkan bit MSR atau master. Jadi kita tuh menjadikan si AVR-nya atau si Arduino-nya itu sebagai master. Dan ada 2 bit penting yaitu SPR1 dan SPR0 yang dimana kombinasinya itu merujuk ke kombinasi dari frekuensi SPI yang akan digunakan. Sebenarnya ada satu lagi SPR2 itu bit, tapi dia itu hanya berlaku untuk SPI double speed ya. Tapi karena kita nggak menggunakan double speed, kita hanya fokus ke SPR1 dan SPR0. Nah, di sini kombinasinya adalah 01. Dan itu kalau kita melihat di datasheet-nya itu adalah frekuensi SPI menggunakan 1/16 dari frekuensi osilasi. Jadi frekuensi osilasi itu adalah frekuensinya si AVR. Nah, cara kerja dari MAX7221 itu adalah ada 2 tahap utama, yaitu pertama kita tuh mengirimkan byte command atau command byte perintah lah. Lalu diikuti dengan kita mengirim data byte yang ditujukan untuk komen tersebut. Nah, di kiri ini ada semua list komen yang ada pada MAX7221, dan kalau kita bisa lihat di sini ada yang digit 0 sampai digit 7, lalu diikuti dengan 5 perintah lainnya itu untuk decode mode. Decode mode ini untuk mode decoding, jadi untuk nilai yang tidak statis, misalkan kita ingin menampilkan suatu angka perhitungan sensor ultrasonic, dan kita hanya ingin menampilkan itu di digit tertentu saja pada 7 segment. Nah, itu menggunakan mode decoding. Lalu ada intensity ini untuk mengatur kecerahan dari LED-nya, dan ini tuh ada 16 tingkat kecerahan dari 0 sampai 15. Lalu ada scan limit ini adalah mengatur digit yang ingin dimanipulasi. Jadi misalkan dari total 8 digit yang ada pada 7 segment, kita bisa mengatur berapa digit saja yang ingin kita ubah-ubah gitu.
Lalu untuk shutdown itu untuk menyalakan atau mematikan Max 7221 dan terakhir itu ada display test. Display test itu untuk, menyalakan semua lampu yang ada pada 7 segment. Itu untuk menguji apakah ada bagian yang rusak atau tidak. Nah, selanjutnya melanjutkan yang inisialisasi sebelumnya tadi, sekarang kita akan masuk ke inisialisasi Max 7221-nya. Tadi kan baru SPI-nya doang, sekarang untuk Max 7221-nya, ada 3 di sini kita melakukan 3 perintah utama, yaitu, biasanya mengatur tingkat kecerahan, terus scan limit dan menyalakan Max 7221. Nah, jadi, seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, kita tuh harus mengirimkan perintahnya dulu, yaitu dalam kasus ini untuk mengatur kecerahan kita mengirimkan, hexa 0A, itu sesuai dengan tabel sebelumnya, perintah tingkat kecerahan 0A. Lalu, kita kirimkan, level kecerahannya yaitu 8 di register 18. Baru kita kirim ke Max 7221. Nah, di sini menggunakan subroutine sandbytes, tapi itu akan kita bahas di slide setelah ini. Nah, artinya ini adalah kita mengatur tingkat kecerahannya menjadi 8 atau 9/16 atau sekitar 56,25%. Lalu untuk, selanjutnya kita mengatur, scan limit dengan komen 0B heksadesimal dan nilai yang kita kirimkan itu adalah, hexa 07. Artinya, ke-8 digitnya kan digit 0 sampai 7 itu dapat kita ubah-ubah. Lalu terakhir kita menggunakan komen 0C heksadesimal untuk, menyalakan Max 7221 dengan, mengirimkan data byte, 01 dalam heksadesimal. Nah, ini untuk menampilkan, contoh kasusnya ya, kita ingin menampilkan huruf C di digit kedua pada 7 segment display. Jadi, pertama itu kita mengacu ke tabel tadi, kita ingin, menampilkan sesuatu di digit 2, jadi kita akan mengirimkan perintah, hexa 03. Nah, ini disimpan di register 17. Lalu kita ingin menampilkan huruf, C kecil pada 7 segment display tersebut di digit kedua. Nah, kalau kita lihat di 7 segment display itu kan ada huruf A sampai F ya, A sampai G untuk, mengatur, bar lampunya itu kan. Nah, karena kita ingin C kecil, berarti kan kita hanya ingin menyalakan, yang G, E, dan D. Maka, eee, kita atur supaya G, E, D, yaitu di D3, D2, dan D0 itu menjadi, 1, sehingga kita peroleh nilai dalam heksadesimal itu adalah 0D. Nah, jadi untuk comment byte kita disimpan di register 17, data byte kita simpan di register 18. Dan setelah itu baru kita kirim eee, ke si slave-nya dengan subroutine send bytes. Nah, di sini ada 2 tahap utama seperti yang tadi telah disebutkan. Jadi ada yang mengirimkan byte perintah atau comment byte, lalu, byte data pada kotak yang, warna pink. Nah, jadi yang pertama kali dilakukan itu adalah kita harus, nge-clear bit atau menjadikan 0 bit, pada PB2, yaitu pada slave select. Karena mengingat tadi seperti yang sudah disampaikan, slave select itu bersifat inverse atau SS bar. Jadi clear bit itu justru akan menyalakan, si slave atau menyalakan si Max 7221. Setelah itu kita memasukkan, R17 ke dalam SPDR. Jadi SPDR ini seperti yang tadi sudah disampaikan, dia itu adalah data register yang di mana ya komunikasinya itu menyampaikan informasi melalui si data register ini. Setelah itu barulah kita lakukan looping. Nah, looping ini tuh, kita mengecek, interrupt flag atau SPIF, bit interrupt flag pada, register SPSR atau status register. Kalau misalkan dia sudah bernilai 1, maka kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya. Jadi, dia itu hanya akan bernilai 1 kalau misalkan data yang ada di SPDR itu sudah sampai ke si slave, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia belum nilai 1 artinya, masih ada data yang perlu dikirim pada SPDR, sehingga kita akan, lakukan looping, secara berulang sampai nilai SPIF itu menjadi 1, seperti itu. Dan itu dilakukan, secara 2 kali karena kita ingin mengirimkan datanya juga seperti yang di kotak yang merah itu, tapi bedanya SPDR-nya akan di-load dengan register 18 atau, isi dari data byte tadi, yaitu kita ingin menampilkan huruf C, seperti itu. Lalu diakhiri dengan, mematikan slave device dengan cara menyalakan, atau membuat 1 bit, PB2 atau SS, karena sifatnya inverse seperti yang tadi sudah disebutkan. Oke, sekian untuk presentasi kami kali ini. Terima kasih Pak Asta sudah memberikan waktu kami untuk mempresentasikan ini. Terima kasih. Selamat malam. Udah kan?